Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan se-Blok Timur. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar, agar supaya ini semua menjadi bentuk dukungan kita untuk kelangsungan sinetron Love Story The Series serta episodenya yang lebih panjang lagi, agar senantiasa sinetron ini bisa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan pembahasan ulasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik guys, masuk saja ke adegan awal di part 2 nih, bisa dimana kita melihat ada si Ken dan si Maudy. Si Ken di sini mengajak Maudy untuk let's go dan pergi pulang ke rumahnya. Namun terlihat Maudy merenung dan juga terlihat sedikit sedih muram durja guys. Ken bertanya, ada apa sebetulnya pikiran yang sedang membebani diri kamu? Maudy berkata bahwasanya dia sangat merasa bersalah sekali karena sekarang ternyata Ken harus menggantikan posisinya untuk menghindari Maudy dipenjarakan oleh produsernya yakni Pak Ronald dan si sutradara tangkurak Ibon Botak. Di sini Ken rela untuk menjalani dua profesi, di samping dia sebagai penyanyi, saat ini dia juga harus berprofesi sebagai artis sinetron karena dia tidak ingin bahwa istrinya tersebut masuk ke dalam penjara. Ken pun berkata kepada Maudy, kamu tidak perlu minta maaf karena ini semua sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang suami. Ken pun di sini berkata kepada si Maudy bahwasanya Maudy harus tetap kuat dan tegar. Jangan pernah Maudy memikirkan lagi masalah anaknya yang sudah tenang di surga sana. Maudy pun sebetulnya masih ingin sekali bahwasanya dirinya dalam keadaan hamil, tapi apa daya, hendak dikata rencana Tuhan memang lebih indah daripada apa yang dibayangkan dan dipikirkan oleh manusia. Di sini Maudy berkata kepada si Ken, saya juga sudah mencoba buat ikhlas, tapi jikalau sesekali teringat, dia rasa sakit hati itu masih akan muncul. Terlebih kegugurannya Maudy ini memang disebabkan oleh perilaku jahat si Anita dan si Agil yang memang sengaja ingin membuat Maudy keguguran. Oke guys, kita masuk lagi ke scan lain di mana di sini ada si Agil. Si Agil sesaat sebelum diciduk polisi. Agil terlihat berada di sebuah dapur rumahnya si Anita guys. Di sini dia mencari makanan, namun tidak ada apa-apa yang bisa dimakan di sana karena ternyata Anita tidak berada di rumah dan Inah pun sudah kabur entah kemana. Di sini si Agil kebingungan guys. Akhirnya dia memiliki rencana untuk memasak. Tapi sebelum memasak ada seseorang yang mengetok pintu. Awalnya si Agil mengira bahwa itu Anita atau si Inah. Tapi saat dibuka pintu itu ternyata di luar ada kawan-kawanan aparatur penegak hukum yang sedang mencari Anita. Nah, di sini si Agil sempat ketakutan dan hampir saja dia keceplosan guys saat polisi bertanya di mana tante Anita. Si Agil sebisa mungkin menyembunyikan di mana keberadaan si tangkurak Anita. Namun polisi tidak percaya dan langsung menggeledah seisi rumahnya si Anita. Tidak didapati ada si Anita di sana guys. Akhirnya polisi pun keluar dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelumnya mereka polisi itu mengingatkan dan juga memperingatkan kepada Agil agar supaya jikalau Anita sudah datang maka kasih tahu pihak kepolisian. Selepas itu pun si Agil menelpon si Anita guys. Dengan takutnya dia berkata bahwa sekarang si Anita tengah dicari oleh polisi. Anita kaget dan shock sekali guys mendengar kabar buruk dari si Agil tersebut. Hingga akhirnya dia langsung menelpon Renaldi dan meminta bantuan kepada Renaldi. Renaldi berjanji kepada si Anita bahwa dia akan mengurus masalah dirinya dengan produser tersebut. Oke, ke scan lain lagi di mana kita bisa melihat ada si Ken dan si Maudy yang berada di lokasi syuting bersama Pak Ibon. Apakah Maudy hendak melakukan syuting lagi? Tentu saja bukan. Di sini sekarang si Ken lah
yang akan menggantikan pemeran utama pria di sinetron ini. Nah, di sini si Ken sudah bersiap-siap untuk melakukan taking adegan syuting. Namun yang bikin tercengang saat si Ibon Botak memperkenalkan yang akan menjadi lawan mainnya si Ken, ternyata itu adalah si Sita, guys. Juri jarian ini ternyata menjadi lawan main si Ken dan sebagai pemeran utama wanitanya di sini. Si Maudi pun terkaget dan terheran-heran, guys. Pak Ibon lebih kaget lagi ketika dia tahu bahwa Sita dan Ken dan juga Maudi sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini pasti si Sita akan merencanakan sesuatu kejahatan apapun itu karena si Sita adalah bagian dari si Vanessa dan Vanessa adalah sejahat-jahatnya manusia bumi. Oke, kesekian lain lagi di mana ada si Wilantara yang sudah mulai berpikir berulang-ulang dan berpikir keras soal kenapa Argadana sampai saat ini belum juga menelponnya dan belum meminta maaf atas perilaku anak buahnya yang mengacak dan mengobrak-abrik perkebunannya. Padahal si Argadana sudah mencoba berkali-kali telepon, yang mana teleponnya si Wilantara itu memang sudah dimanipulasi lagi oleh anak buahnya si Renaldi. Dan si Wilantara sampai saat ini belum mengetahui bahwa Argadana sudah mentransfernya uang sebanyak 1 miliar. Tak lama kemudian si Renaldi pun menelpon si Wilantara dan mengajak Wilantara bertemu untuk membicarakan soal kerjasama bisnis perkebunannya. Akhirnya si Wilantara pun mengiyakan ajakan si Renaldi tersebut dan mereka sepakat untuk bertemu. Tidak lama kemudian datanglah si Dinda. Dari si Dinda di sini kepo, guys, bertanya ada apa sebetulnya. Si Wilantara di sini berkata bahwa dia harus sesegera mungkin pergi karena akan bertemu dengan klien bisnis. Namun sampai saat ini yang menjadi anehnya, guys, si Wilantara ini belum menyebutkan kepada istrinya sendiri siapa klien bisnisnya tersebut. Hingga kemudian si Wilantara pun pergi dari rumah itu. Kita bisa melihat ada si Agil lagi, guys, yang sedang makan sendirian dan kesepian. Akhirnya dia berniat untuk melakukan party di rumah Anita karena sekarang Anita sudah tidak berada di rumah itu lagi. Dia menelpon trio Wek-Wek, guys, untuk mengundangnya melakukan party bersama di rumahnya si Anita. Kesekian lain lagi di mana ada Ken dan Maudi yang baru saja sampai di rumah. Di sini Ken dan Maudi berkata dan mengadu kepada Argadana bahwasanya sekarang Ken sudah melakukan syuting menggantikan Maudi. Argadana tercengang dan tidak setuju pada awalnya. Argadana tidak ingin bahwasanya Ken dan Maudi harus terjerumus lagi ke jurang persyutingan yang tidak jelas. Argadana lebih meminta Ken tetap berada di rumahnya dan juga stay di perusahaannya Argadana. Namun Ken sekali lagi yang tidak pernah ingin meribetkan orang tuanya, dia tidak mau dan lebih baik mandiri. Nah, kesekian lain lagi, guys, dimana ada kejadian mencengangkan nih saat si Wilantara sudah berada di lokasi syuting, di lokasi pertemuannya dengan si Renaldi. Ternyata Renaldi mengurungkan niatnya karena dia harus bertemu terlebih dahulu dengan si Tangkurak Anita yang ingin meminta tolong untuk merebutkan Maudi dari tangan Argadana. Nah, akhirnya si Wilantara pun sepakat untuk menunggu si Renaldi di tempat bertemunya itu di sebuah kafe. Saat itu pun keluarlah si Emily yang baru saja ditolak kontraknya oleh perusahaan lain karena ternyata perusahaan ini sudah dalam kendali si Renaldi. Nah, tidak sengaja si Wilantara pun melihat si Emily. Akhirnya mereka pun bertemu di sana, guys. Wilantara dan Emily berbincang-bincang dan Emily berniat untuk menanyakan sesuatu kepada Wilantara soal ganti rugi dan juga soal permasalahan perkebunannya Wilantara yang dirusak oleh si Argadana. Namun sebelum semua itu terungkap, datanglah si Dinda yang mengabrak-abrik pertemuan tersebut. Si Dinda marah dan juga kesal kepada si Wilantara karena ternyata dia pamit ingin bertemu klien, ternyata dia bertemu dengan si Emily di sana, guys. Nah, di sini sontak saja sob kita bisa melihat wajah yang sangat kecewa sekali terpancar dari mukanya si Wilantara. Dia melihat sikap dan attitude yang sangat tidak terpuji dari istrinya itu memaki-maki Emily di depan dirinya. Bahkan si Anita mendorong badan Emily hingga hampir tersungkur. Mungkinkah dengan kejadian ini si Wilantara akan sadar bahwa dia memilih wanita yang salah? Dan akankah lepas kejadian ini Wilantara dan Dinda akan benar-benar bercerai? Kita saksikan terus ya, guys. Sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.